Shalom, selamat malam, selamat berjumpa kembali untuk semua sahabat-sahabat konsep yang setia terus mengikuti tayangan-tayangan yang ditayangkan oleh konsep. Dan kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena malam ini diberikan kesempatan kepada kita kembali bertemu untuk belajar bersama ya, secara virtual ya, melalui live streaming saat ini. Dan pada malam ini kita mau belajar pelajaran kelanjutan dari tema besar kita, yaitu memaknai kerajaan sorga dalam perumpamaan dalam Injil. Dan malam ini sebelum kita akan memulai belajar bersama, maka kita memohon kesediaan hamba Tuhan Pendeta Adrian Nunesi untuk memimpin kita dalam doa buka. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Saat ini kami siap untuk belajar akan firman Tuhan. Tetapi khususnya hamba Tuhan, Pendeta Muda Jimmy Huta Barat yang akan menyampaikan, Tuhan akan urapi sehingga setiap pelajaran yang disampaikan boleh kami pahami dengan baik dan menambah iman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Yesus. Amin. Amin, terima kasih Pendeta Adrian sudah memimpin kita dalam doa. Dan pada malam ini pembicara kita atau pemateri kita adalah Pendeta Jimmy Huta Barat. Hamba Tuhan ini saat ini melayani di daerah Sumatera kawasan tengah, lebih tepatnya di Jemaat Tiban. Dan malam ini beliau akan membawakan materi dengan judul perumpamaan tentang raja yang mengadakan perjamuan kawin. Dan untuk itu sahabat-sahabat konsep yang malam ini mengikuti secara live, jika ada pertanyaan untuk ditanyakan boleh dituliskan di kolom komentar, dan baik pemateri maupun tim konsep yang hadir malam ini akan membantu dalam memberikan jawaban. Untuk itu kesempatan waktu penuh kami berikan kepada Pendeta Jimmy Huta Barat untuk boleh menyampaikan pelajaran yang malam ini akan disampaikan. Silakan Pendeta, waktu dan kesempatan kami berikan. Baik, selamat malam untuk kita semua. Terima kasih Pendeta Matias sudah membuka pelajaran kita ini sebagai moderator. Kita akan melanjutkan tema kita sepanjang 1 bulan ini dengan pembahasan Sang Raja membuat satu perjamuan ya malam ini. Baik, saya mau akan share screen. Apakah sudah kelihatan? Baik, terima kasih. Judulnya adalah perumpamaan tentang raja yang mengadakan perjamuan kawin. Terdapat dalam Matius pasal 22 sampai 14. Sebagai pendahuluan, latar belakang, ini adalah suatu perumpamaan dan tidak terjadi secara langsung pada zaman Yesus. Dalam peristiwa ini, Yesus sedang berbicara kepada orang-orang Farisi dan Yahudi yang ada di sana. Yesus sering berbicara kepada manusia melalui perumpamaan. Dan tema 1 bulan ini adalah tentang kerajaan Allah. Yesus membawa isu kerajaan Allah dengan menerangkannya melalui perumpamaan. Dan kali ini perumpamaan raja yang mengadakan pesta kawin untuk anaknya. Baik, pokok pembahasan. Yang pertama, perjamuan kawin apa yang dimasukkan di sini? Apakah ini tentang kedatangan Yesus kedua kali atau kedatangan Yesus yang pertama ketika dia lahir dan menjadi manusia? Yang kedua, yang sudah diundang dalam kisah ini, mereka tidak mau hadir dengan berbagai alasan. Apakah ini menunjukkan kepada kedatangan Yesus yang pertama atau yang kedua? Lalu yang berikut, mengapa undangan diberikan kepada mereka yang tidak layak untuk diundang secara sosial? Ya, baik orang jahat maupun orang baik. Jadi ada nanti yang tidak layak diundang. Kenapa justru itu diberikan kepada mereka? Yang keempat, ada yang tidak pakai pakaian pesta. Apakah ini terkait kedatangan Yesus yang pertama atau yang kedua? Nanti kita akan lihat. Yang terakhir, apa aplikasi perumpamaan ini di zaman kita saat ini? Baik, kita masuk ke pembahasan pertama. Perjamuan kawin apa yang dimasukkan di sini? Apakah ini tentang kedatangan pertama atau kedatangan kedua? Di dalam ayat yang kedua, Matius pasal yang ke-22 dikatakan, hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya
memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Sebenarnya dalam cerita ini, ya, raja sudah ada daftar nama-nama undangannya. Mengapa dikatakan seperti itu? Karena di ayat 3, ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang yang telah diundang. Jadi ada orang-orang yang telah diundang oleh raja, ya. Siapa raja dan anak raja ini? Ayat 2 dan 3 menerangkan Yesus mempergunakan beberapa ibarat lazim dipakai oleh orang Yahudi dan Nabi. Apabila orang-orang Yahudi dan mendengar perumpamaan tentang seorang raja dan anaknya, maka langsung mereka mengerti bahwa raja itu adalah untuk Allah dan anak adalah untuk Mesias atau Yesus. Jadi diibaratkan, ya, seorang raja di kisah ini itu merujuk kepada Allah atau Bapa. Lalu kemudian anak raja itu adalah Sang Mesias atau Yesus, ya. Ini diambil dari buku yang ditulis oleh A.M. Brouwer, The Genealogy Leiden. Baik. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, ayat 4, pesannya, katakanlah pada orang-orang yang diundang itu, sungguhnya hidangan telah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak peliharaanku telah disembelih, semuanya telah tersedia. Maka datanglah ke perjamuan kawin. Jadi Bapak atau si yang membuat pesta tadi sudah menyiapkan semua. Ayat 5, tetapi orang-orang yang diundang itu, yang sudah ditentukan tadi nama-namanya, justru mereka apa? Tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladang, ada yang pergi mengurus urusannya yang lain. Ya. Nah, apa ini maksudnya? Ini terkait kepada undangan keselamatan. Di mana pembawa undangan itu dalam hal ini adalah 12 murid Yesus yang pertama-tama itu, ya. Lalu kemudian ada murid yang 70 yang berbeda dari 12. Nah, ada yang menerima undangan, yang dibawa murid-murid itu ada juga yang menolak. Itulah sebabnya ada orang di ayat 5 tadi tidak mengindahkannya. Bahkan mereka yang menolak malah membunuh yang membawa undangan keselamatan. Jadi kita akan lihat nanti di ayat 6, ya. Nah, ini dia. Dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya, ya. Jadi ada tindakan yang sangat kejam di sini terjadi. Ini juga berkaitan dengan perumpamaan di mana ada seorang tuan mengirim hamba-hambanya namun dibunuh lalu dikirim anaknya, dibunuh juga anaknya itu, ya, dalam Matius pasal 21. Nah, ini mirip kisahnya ini. Ya, dikirim orang, dibunuh lalu dikirim lagi anaknya, dibunuh lagi. Nah, ini juga seperti itu, ya, di Matius pasal 22 ini. Nah, ini dia Matius 21. Dengarlah perumpamaan lain, ada seorang tuan membuka kebun anggur. Ya. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya untuk menerima hasil, tetapi penggarap-penggarap menangkap hamba-hambanya itu, membunuh dan melemparinya. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain lebih banyak, tetapi mereka pun diperlakukan seperti kawan-kawan tadi, ya, dilempari, dibunuh. Dan akhirnya dia menyuruh anaknya. Pikirnya anakku akan mereka segani. Tapi apa yang terjadi? Ayat 38. Ketika penggarap itu melihat anaknya, mereka berkata seorang pada yang lain, "Ia ini ahli waris, mari kita bunuh juga dia." Ya. Jadi ini kisahnya mirip dengan Matius pasal 22. Mereka menangkapnya lalu membunuhnya. Ya. Jadi ketika ada orang-orang yang mengundang, mereka pun dibunuh. Siapa mereka yang membunuh ini? Yang dibunuh adalah hamba-hamba raja. Di dalam kisah penggarap-penggarap tadi di Matius 21 dikatakan ini adalah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi. Ketika itu mereka mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa mereka lah yang dimaksudkan. Ya. Dan itu juga lah yang terjadi di kisah pasal 22. Sama, orang-orang Farisi dan imam-imam kepala, orang Saduki, para ahli-ahli Taurat. Dalam buku Tafsiran Alkitab Injil Matius dari Dr. Andreas J.J. de Heer dikatakan memang dalam perumpamaan ini para pemimpin Yahudi dalam bentuk orang-orang yang membunuh utusan Allah. Ya. Jadi yang membunuh adalah orang-orang
Sebentar ya, ada. Baik. Oh, sorry, ada gangguan tadi. Baik. Kita lanjut. Jadi dikatakan di sini bahwa pemimpin-pemimpin Yahudi, mereka lah yang dimaksud orang-orang yang membunuh utusan-utusan Allah tadi, ya, atau orang-orang Farisi dan imam yang kepala. Jadi perumpamaan ini, ya, ini adalah sindiran atau ada orang-orang di sana yang Tuhan maksudkan, di mana mereka adalah orang-orang yang melakukan kekejaman bagi manusia. Setelah undangan yang pertama, semua orang menolak dengan membunuh para utusan itu, maka masuk ke undangan yang kedua, di mana undangan yang kedua ini semua orang justru menerima. Nah, ini berbanding terbalik dengan undangan pertama, ayat 10. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin dengan tamu. Ya, tadi ditolak bahkan dibunuh. Nah, sekarang justru orang-orang yang tidak diharapkan datang, mereka akhirnya memenuhi ruangan perjamuan itu. Siapa itu? Nah, orang-orang itu adalah orang-orang yang ada di jalan-jalan kota itu. Orang-orang baik ada di sana, ada juga bahkan orang-orang jahat. Kalau di undangan pertama, tentu adalah orang-orang yang sudah khusus. Namun di undangan kedua ini adalah semua orang secara acak diundang. Yang sudah diundang tidak mau hadir dengan berbagai alasan. Apakah ini menunjukkan kedatangan Yesus? Pesta perkawinan anak domba tidak hanya ketika kedatangannya yang kedua kali, sebagaimana yang terdapat dalam buku Wahyu 18 dan 21. Tapi pesta kawin dituliskan dalam perumpamaan ini menunjuk kepada kedatangan Yesus yang pertama juga, ya. Lahir dari Maria, hidup di dunia ini selama 31 tahun dan menyampaikan tentang maksud Allah Bapa untuk manusia agar manusia dapat menerima Dia sebagai utusannya dan orang bisa mendapatkan keselamatan. Baik, sorry. Jadi ada undangan lagi yang diberikan oleh Tuhan, tetapi itu semua menunjukkan kedatangan Yesus yang pertama dan yang kedua. Perumpamaan tentang pakaian pesta kawin ini sebuah pelajaran persatuan kemanusiaan dengan keilahian. Pakaian pernikahan mewakili karakter yang harus dimiliki semua orang yang akan dianggap sebagai tamu yang cocok untuk pernikahan. Ini terdapat dalam perumpamaan Tuhan Yesus, halaman 307, ya, jilid yang pertama. Jadi, perumpamaan tentang pakaian pesta ini, sebenarnya ini adalah persatuan kemanusiaan dan keilahian. Nah, kapan yang terjadi? Ini adalah ketika Yesus datang yang pertama sekali, dan puncaknya nanti akan terjadi ketika Dia datang yang kedua kali. Mereka yang menerima undangan adalah mereka yang justru tidak diprioritaskan, ya. Yang pertama tadi yang sudah disiapkan menolak, dan yang kedua justru mereka yang menerima. Tapi walau mereka menerima, ada yang tidak menggunakan pakaian pesta ketika menghadiri pesta. Nah, ini ya. Jadi ada hal-hal yang ditentukan untuk dipakai ketika pesta akan berlangsung. Apa itu? Pakaian. Dengan demikian, maka kisah pesta pernikahan ini dalam perumpamaan ini menyangkut pada kedatangan yang kedua dan yang pertama. Karena puncak penyatuan ilahi dan manusia itu adalah ketika manusia nanti masuk ke dalam surga. Dan itu sudah mulai saat ini ketika kita sudah menerima Yesus. Nah, ini ya. Jadi ketika kita sudah menerima Yesus, itulah dimulai kita menerima akan pekabaran ini sampai Dia datang. Sama konsepnya dengan kambing dan domba. Sama juga dengan lalang dan gandum. Berpakaian pesta dan tidak berpakaian pesta itu sama semuanya. Ya, di sini sedang ada apa? Penyaringan, ya, proses penyaringan. Sama seperti di pesta. Semua bisa masuk. Semua bisa, ya, seperti kita belajar beberapa waktu lalu tentang perumpamaan pukat. Semua masuk ke pukat, tapi nanti akan dipilih mana yang baik. Nah, ini juga seperti itu. Semua bisa masuk ke pesta, tapi tidak semua yang ada di pesta
bisa mendapatkan dan mengikuti pesta itu sampai selesai. Setelah masuk, barulah mereka disaring sehingga ketahuan yang mana yang tidak memakai pakaian pesta. 3. Mengapa undangan diberikan kepada mereka yang tidak layak untuk diundang? Nah, ini ya. Jadi tadi kan sudah ditolak, lalu sekarang diberikan kepada yang tidak layak secara sosial. Mengapa tidak layak secara sosial? Karena di sini ada indikasi atau keterangan bahwa mereka itu adalah orang-orang yang jahat dan miskin. Ya. Itulah sebabnya mereka dikatakan tidak layak menerima undangan itu. Di dalam Lukas pasal 14, ini sama kisahnya. Ya. Ayat 23, lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan, paksalah orang-orang yang ada di situ masuk karena rumahku harus penuh. Padahal sungguhnya dalam hal mengundang Tuhan tidak pernah memaksa siapapun. Di dalam ayat 23, Lukas pasal 14, cerita yang sama, tapi beda penulis. Di sana ada kata paksa, ya. Sementara di Matius tidak ada. Undangan pertama itu diberikan pertama-tama kepada orang Yahudi, namun mereka menolak. Lalu yang kedua adalah kepada semua orang. Jadi sebagaimana Yesus pernah katakan bahwa orang-orang yang justru menolak Yesus adalah mereka dari keturunan Yahudi, ya. Tapi keselamatan diberikan kepada semua orang. Siapa yang diundang? Raja memanggil siapa saja pada saat ini. Semua orang, termasuk juga orang jahat, orang miskin. Ya, dikatakan dalam Lukas 14 ayat 21 cerita yang sama. Pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota. Bawalah orang-orang miskin, orang-orang cacat dan orang buta dan orang lumpuh. Ya, ini tadi yang saya katakan, orang-orang yang tidak masuk nominasi, tapi akhirnya diundang. Dalam Matius 22 ayat 10 dikatakan di sana orang-orang jahat. Ya, bayangkan saudara-saudara atau sahabat-sahabat konsep yang menyaksikan, bahkan orang jahat pun turut diundang juga. Ya, ini luar biasa. Di dalam buku Makanan Rohani Sehari-hari Injil Matius dikatakan Allah bermaksud mengundang semua orang untuk datang. Kasih karunia Allah tidak terbatas, karena itu kita wajib memberitakan Injil kepada setiap orang, mengundang orang sebanyak-banyaknya untuk menikmati kasih karunia yang telah Allah sediakan bagi semua orang. Jadi dibuka kesempatan kepada siapa saja. Ya. 4. Ada yang tidak pakai pakaian pesta. Nah, apakah ini terkait kedatangan Yesus pertama atau kedua? Ayat 11. Matius pasal 22. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu. Jadi sekarang sudah masuk semua ini. Para undangan yang kedua itu, yaitu orang-orang yang tidak diundang yang di undangan pertama, orang miskin, ya, orang-orang yang cacat dan lain sebagainya, orang jahat. Nah, tetapi di antara mereka ada seorang yang tidak berpakaian pesta. Ayat 12, ia berkata, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Lalu orang itu diam saja. 13, kata raja kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangan orang yang tidak pakai pakaian pesta itu dan campakkan dia ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah terdapat ratap dan kertak gigi. Apa yang terjadi ketika semua orang sudah masuk? Ada pengecekan pakaian pesta. Ya. Di mana raja melihat seorang tidak menggunakan pakaian. Dan raja mengatakan, bagaimana bisa masuk seorang yang tidak menggunakan pakaian? Berarti di sini ada penetapan standar atau karakter yang harus menjadi syarat untuk bisa masuk ke dalam suatu pesta, ya, atau suatu aula pesta. Yaitu apa? Pakaian pesta. Pakaian dalam Alkitab, Wahyu 15 ayat 6, dan ketujuh malaikat dengan ketujuh malapetaka keluar dari bait suci berpakaian lenan halus, putih bersih, ya. Jadi kalau kita melihat di dalam kitab Wahyu, pakaian dalam Alkitab itu adalah pakaian yang putih bersih. Wahyu 19 ayat 8, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus berkilau-kilau yang putih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus, ya. Jadi pakaian pesta adalah pakaian sama seperti lalang dan gandum. Memang tampaknya dari kisah perumpamaan ini si empunya pesta mempersiapkan pakaiannya.
Mengapa? Karena dia sangat tidak suka dengan orang yang tidak berpakaian pesta. Ya, dia yang membagi-bagikan pakaian itu, ya, tetapi tidak dipakai. Lalu dia marah dan menyuruh prajuritnya untuk melempar orang itu, ya, yang tidak berpakaian pesta itu. Mengapa si pembawa pesta ini bisa marah? Karena syarat untuk masuk dan mengikuti pesta adalah hanya dengan memakai pakaian itu. Ya, kalau tidak bisa masuk. Itulah sebabnya dia heran, kenapa orang ini bisa masuk? Ya. Sehingga ketika ada orang yang tidak mengadakan, pastilah langsung diusir oleh si punya pesta. Lalu kata raja itu, orang ini harus diikat tangannya dan dicampakkan dalam kertak kegelapan dan kertak gigi ada di sana. Itulah sebabnya memakai pakaian pesta sangat penting dalam kehidupan ini. Dalam kehidupan di peristiwa ini. Seseorang yang siap untuk ikut berpesta. Tapi pakaian itu tidak dari orang yang diundang, karena yang diundang kebanyakan orang miskin, orang jahat, ya pastilah mereka tidak sanggup atau tidak memikirkan gaun atau pakaian hebat-hebat yang akan mereka pakai. Jadi pakaian itu disiapkan oleh si yang mempunyai pesta. Pemilik pesta tidak memaksa orang. Sebagaimana dalam Lukas 14 ya, ada sedikit perbedaan tadi. Tetapi sesungguhnya pemilik pesta tidak pernah memaksa siapapun yang mau masuk. Itulah sebabnya bahkan justru prajuritnya yang dibunuh. Bukan mereka yang membunuh kalau orang yang tidak mau datang. Keselamatan itu disiapkan oleh Tuhan. Pertama kepada Yahudi, lalu kemudian kepada orang non-Yahudi. Si pemilik pesta menyiapkan pakaian karena yang diundang adalah orang yang tidak sanggup. Ya, ini ibarat keselamatan disiapkan oleh Tuhan. Tapi yang bisa selamat hanya mereka yang memakai pakaian pesta saja. Apa itu? Yang memiliki karakter Yesus, di mana dia adalah seorang pengikut Yesus. Ya, inilah pakaian pesta itu. Seorang yang sudah ditebus, yang mau menerima Yesus, yang baginya Yesus sudah mati, memberikan kepada jaminan keselamatan. Hidup dalam kesucian, murni di hadapan Tuhan. Bukan menolak kebenaran, bukan menolak memakai pakaian yang dibuatnya itu. Ya. Nah, ini sama seperti Adam ketika berdosa. Mereka akhirnya mencari pakaian yang mereka mau buat sendiri, yaitu dari daun-daunan. Ya. Padahal sebenarnya Tuhan siapkan pakaian. Jadi jangan sampai manusia itu lebih hebat. Ya. Mereka berpikir mereka bisa mengenakan pakaian mereka sendiri. Tidak. Ya. Pakaian itu disiapkan oleh Tuhan, manusia hanya memakainya. Kalau yang manusia siapkan, itu bukanlah apa yang Tuhan maksudkan. Dan pakaian pesta itu adalah perbuatan orang-orang benar, orang-orang kudus. Apa aplikasi perumpamaan ini di zaman sekarang? Pertama, ketika seorang sudah menerima Yesus, harus ada perubahan dalam dirinya. Kemurnian perbuatan sehari-hari. Supaya ketika penghakiman, mereka bisa layak di hadapan Tuhan. Sejak Yesus lahir sampai nanti kedatangan yang kedua kali, maka seorang harus tetap memakai pakaian pesta. Ya. Itulah sebabnya ditulis dalam ayat 14, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Siapa yang terpanggil? Orang-orang yang sudah menerima Yesus. Ya, semua terpanggil seperti jaring tadi. Tapi sedikit yang terpilih karena tidak semua yang terpanggil itu akan selamat. Hanya mereka yang memakai pakaian pesta. Kesimpulan, perjamuan kawin dalam kisah ini adalah penyatuan keilahian dan kemanusiaan. Dan itu dimulai sejak Yesus lahir sampai nanti dia akan datang kembali melakukan penghakiman terakhir di kedatangannya. Yang kedua, yang diundang adalah orang-orang yang sudah diberikan hak istimewa menjadi pembawa keselamatan. Tapi mereka tidak mau hadir dengan banyak alasan. Ini ada zaman Yesus, di mana orang-orang Yahudi menolak Tuhan. Dan ini juga sampai kedatangannya. Yang kedua, banyak juga orang-orang yang akan menolak Tuhan. Yang ketiga, Yesus mengundang siapa saja yang mau datang dan masuk dalam pestanya, yang rindu untuk diselamatkan. Asal ketika mereka hendak masuk dalam pesta itu, mereka harus memastikan diri mereka sudah memakai pakaian pesta, kemurnian iman dalam kebenaran. 5. Selalu memakai pakaian pesta dalam persiapan penghakiman terakhir, agar dapat memperoleh upah dalam jamuan pesta anak domba Allah di kedatangannya yang kedua. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih Pendeta Muda Jimmy Huta Barat yang sudah menyampaikan pelajaran kepada kita. Dan pada saat ini ada beberapa pertanyaan yang telah masuk untuk boleh ditanggapi oleh Pendeta Jimmy dan juga oleh hamba Tuhan yang ada di Zoom ini. Pertanyaan pertama yang masuk kurang lebih seperti ini akan ditanggapi oleh Pendeta Jimmy terlebih dahulu dan akan ditanggapi nanti oleh Pendeta Ari Depari ya. Baik, pertanyaan seperti ini. Apa kaitan pakaian pesta dalam perumpamaan ini? Apakah ini akan merujuk kepada penghakiman? Karena kita tahu bersama bahwa di sana yang tidak memakai pakaian pesta dikeluarkan ya, bahkan dihukum ya di dalam perumpamaan ini. Sehingga kira-kira apa kaitan antara pakaian pesta di dalam perumpamaan ini dengan penghakiman? Silakan Pendeta Jimmy. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya ya. Apa kaitan jubah kebenaran itu tadi ya? Dalam perumpamaan ini merujuk ke penghakiman itu ya, benar ya? Ya. Baik. Jadi jubah atau pakaian pesta ini ya sangat berkaitan dengan penghakiman terakhir, sama seperti perumpamaan yang disampaikan tadi di Matius 22 ya. Setiap orang yang tidak pakai pakaian pesta nggak bisa ikut sampai habis itu pesta itu. Sedangkan di awal saja mereka sudah diincar, dicek ya. Dicek langsung oleh si yang mempunyai pesta ya. Si yang membuat syarat untuk masuk pesta itu bagaimana, apa yang harus digunakan. Jadi bukan lagi pengikutnya yang ngecek seperti tadi menyebar undangan, tapi dia langsung yang ngecek ini tidak layak. Dan hanya orang yang lebih berkuasa lah yang bisa menentukan layak atau tidak seseorang. Ya, jadi ini berpengaruh kepada kedatangan yang kedua. Hanya Tuhan saja yang dapat menentukan siapa yang layak dan tidak layak untuk diselamatkan di penghakiman terakhir. Ya. Nah, itulah sebabnya ada syaratnya. Kita harus tetap hidup dalam kehidupan karakter yang benar sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan. Sebagaimana di dalam Alkitab sebagai pengikut Kristus. Jadi ini sangat berkaitan. Ya. Ketika kita mengenakan pakaian pesta, berarti kita sudah siap untuk diselamatkan kapanpun Tuhan datang. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Jimmy untuk tanggapan atas pertanyaan ini. Saat ini saya ke Pendeta Ari Depari dengan pertanyaan yang sama. Boleh ditanggapi, Pendeta, silakan. Terima kasih. Sebagai tambahan dari yang sudah disampaikan oleh Pendeta Jimmy tadi, berkaitan dengan perumpamaan ini, tentunya sahabat-sahabat konsep bisa kembali memperhatikan Matius 22 ayat 11, karena disitulah Yesus mengumpamakan bagaimana sang pemilik pesta itu, yaitu Tuhan sendiri melihat, ya, dia melihat orang-orang yang tidak berpakaian pesta, dan tentunya pakaian pesta tadi sudah ditekankan bahwa itu adalah jubah kebenaran, ya, kebenaran Kristus itu sendiri, ya, bukan kebenaran orang itu, tapi kebenaran Kristus itu sendiri. Dan pada akhirnya nanti di penghakiman kita akan dilihat dari kebenaran Kristus yang ada pada kita tentunya. Sehingga pertanyaan dasarnya apakah kaitannya? Ya, karena jubah itu adalah kebenaran Kristus. Kalau kita tidak memilikinya sampai di penghakiman nanti, tentunya kita mengalami nasib yang sama seperti tamu yang tidak memakai jubah kebenaran itu tadi. Ya, dia dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Satu gambaran yang Yesus buat yang saya percaya mungkin inilah hukuman neraka bagi orang-orang yang tidak memiliki kebenaran Kristus dalam arti jubah pesta di perumpamaan ini. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pendeta Ari Depari untuk tanggapan. Jadi kesimpulannya dari narasumber kita malam ini dan juga dari Pendeta Muda Ari Depari bahwa ini berkaitan ya. Saat ini kita mau ke Pendeta Pardosi terhadap pertanyaan yang sama. Pendeta, pertanyaan yang masuk ditanyakan bahwa
Apa kaitan daripada pakaian pesta dalam perumpamaan ini? Apakah ini merujuk kepada penghakiman? Karena kita tahu bersama di sana yang tidak menggunakan pakaian pesta dihukum. Silakan Pendeta Pardosi. Baik, terima kasih atas pemaparannya Pendeta Muda Jimmy Huta Barat ya, dan senang kita bertemu kembali menyapa sahabat-sahabat konsep yang mengikuti secara live maupun nanti di YouTube kita ya, dan boleh di-share kepada sahabat-sahabat rekan-rekan seiman. Nah, ini menarik tentang undangan perkawinan. Kalau kita di zaman modern ini ya, di zaman modern. Ya mungkin bagi bapak-bapak itu tidak terlalu ada perbedaan antara pergi ke pesta dengan acara-acara yang lain. Ya. Tapi kalau bagi ibu-ibu itu ada bedanya antara pergi ke pesta dengan pergi ke kantor umpamanya. Ibu-ibu itu jarang pergi ke pesta pakai baju kantor, jarang. Kalau bapak-bapak pergi ke kantor, pergi ke pesta bisa sama bajunya. Ya. Contohnya ya sama-sama pakai jas gitu ya. Ada orang ke kantor pakai jas, ada orang juga ke pesta pakai jas. Tapi kalau ibu-ibu, saya belum pernah temukan ibu-ibu ke pesta pernikahan itu pakai jas, gitu. Nggak pernah. Ya. Lalu bajunya itu memang khusus untuk orang ke pesta ya. Ya mungkin pakai kebaya atau mungkin pakai dress yang panjang ya dan lain sebagainya. Artinya apa? Bahwa pakaian itu sesuai dengan event ya. Pakaian itu sesuai dengan event. Mana ada orang pergi ke kolam renang pakai batik terus mau ngapain berenang mau pakai batik kan nggak ada. Berarti batik itu ada eventnya. Mana ada orang ke pertemuan umum pakai baju renang kan nggak ada. Dia pasti malu. Tapi kenapa orang yang baju renang tidak malu di kolam renang? Kenapa? Ya karena eventnya, pakaiannya serasi. Nah kalau kita pergi ke pesta, lalu kita pakai pakaian contohnya pakaian olahraga, maka itu nggak cocok. Nggak cocok. Nah pesta perkawinan ini yang ditolak untuk tetap berada dalam pesta, kan dia sudah dalam pesta ya, tetapi dia ditolak, itu sebabnya dia diusir keluar. Dia tetap berpakaian, tetapi pakaiannya itu tidak selaras dengan event yang dia hadiri. Nah, ini yang perlu dicatat baik-baik. Pakaiannya itu tidak selaras dengan event yang dia hadiri. Eventnya apa? Event pernikahan. Berarti pakaiannya haruslah pakaian yang dipakai untuk pernikahan. Nah, sementara saudara ini dia pakai baju biasa saja. Ya, kita tidak tahu budaya orang Yahudi di masa itu, ciri-cirinya apa yang membedakan pakaian ini pakaian pesta dengan bukan pakaian pesta. Karena kan mereka itu kan bajunya panjang semua gitu ya, apalagi kalau laki-laki kan susah dibedakan ini pakaian apa ya sebenarnya, pakaian ke ladang atau kemana kan, tapi mereka bisa membedakan itu bahwa ini pakaian bukan pakaian pesta tapi pakaian kerja sehari-hari dan sebagainya. Nah dari sinilah kita melihat ada yang namanya sebuah standar, ya, ada sebuah standar. Nah standar itu menjadi penting ketika ada sebuah evaluasi. Ya, kita bisa mengadakan evaluasi kalau ada standarnya. Kalau tidak ada standarnya, itu tidak bisa dilakukan evaluasi karena tidak ada standar yang menjadi ukuran. Nah, ketika bicara standar, kita bicara evaluasi dalam konteks teologi Alkitab, itulah yang disebut dengan apa? Penghakiman. Penghakiman itu adalah proses mengevaluasi hidup seseorang. Evaluasinya itu menggunakan standar. Standarnya apa? Seperti perumpamaan ini adalah standar pakaian pesta. Maka evaluasi yang dilakukan oleh sorga dalam konteks penghakiman itu menggunakan standar. Standarnya apa? Standarnya adalah hukum Tuhan. Ya. Namun manusia itu tidak bisa menuruti hukum Tuhan dengan kekuatannya sendiri. Manusia itu tidak menjadi benar karena menuruti hukum Tuhan. Manusia itu menjadi benar karena mereka, kalau berdasarkan buku Wahyu ini ya, buku Wahyu pasal yang ke-7, ada yang boleh bantu baca buku Wahyu pasal yang ke-7 ya. Sebentar ya, saya cari dulu.
Buku Wahyu pasal yang ke-7 ayat yang ke-13-14. Ada yang mau bantu baca? Wahyu 7 7 ayat 13 dan 14, demikianlah bunyi firman Tuhan. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu? Dan dari manakah mereka datang? Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar, dan yang mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Oke, jadi jubah mereka itu kan kotor, tidak sesuai dengan standar. Tetapi jubah mereka itu telah dicuci. Dicuci dalam apa? Dalam darah Yesus Kristus. Berarti seseorang itu menjadi layak kepada standar yang ditentukan oleh si empunya pesta adalah karena Yesus Kristus sendiri. Ya, jadi di sini terlihat bahwa Bapa sebagai yang mengadakan pesta itu memiliki standar. Dan standar itu sudah diumumkan kepada semua yang diundang. Diumumkan standarnya adalah ini pesta perkawinan, harus pakai baju atau baju pesta perkawinan. Dan ada yang tidak memenuhi standar sehingga dia dikeluarkan. Memenuhi standar atau tidak itu proses penghakiman. Standarnya adalah hukum Tuhan. Tetapi standar itu tidak bisa dicapai manusia. Itu sebabnya harus dicuci oleh siapa? Oleh darah Yesus Kristus. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Pendeta Pardos ya, penjelasan yang sangat baik. Bagaimana pakaian pesta yang digambarkan adalah standar yang dipakai oleh sorga ya untuk setiap undangan yang diundang ya, manusia yang diundang untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Baik, saya melihat ada pertanyaan lagi yang masuk, akan ditanggapi terlebih dahulu oleh Pendeta Jimmy dan akan ditanggapi oleh Pendeta Muda Dwi Cahyono. Baik, pertanyaan yang masuk kurang lebih seperti ini. Saya bacakan Pendeta Jimmy Huta Barat. Pakaian pesta secara rohani itu yang kita pakai. Pakaian pesta secara rohani itu kita yang pakai sendiri atau Tuhan yang pakaikan ya. Dengan penjelasan yang tadi sudah dijelaskan oleh baik Pendeta Jimmy dan juga Pendeta Ari maupun Pendeta Pardosi ya, yang tadi sudah menjelaskan. Nah, kira-kira bagaimana untuk menanggapi ini Pendeta Jimmy? Silakan Pendeta. Baik ya, jadi pakaian pesta itu siapa yang pakaikan ya? Kalau kita tadi melihat di pembahasan, maka di sana ada pakaian pesta yang sepertinya itu sudah disiapkan oleh si empunya pesta. Kenapa? Karena yang diundang ini siapa saja ya. Jadi ketika diundang siapa saja, datang pada saat itu juga di tempat yang disediakan, tentu tidak ada persiapan. Terus sebabnya disiapkan oleh yang mempunyai pesta itu pakaian-pakaian. Tapi yang terjadi apa? Di ayat 12 ada yang tidak mengenakan pakaian itu. Ya. Kalau kita lihat lagi di Lukas pasal 24 tadi, bahwa tidak ada pemaksaan di Matius ini. Ya. Berarti Tuhan tidak pernah memaksa seseorang itu untuk memakai pakaian pesta itu. Tapi siapa yang tidak pakai tidak boleh mengikuti, ya kan begitu. Jadi tetap ada diberikan pilihan ya kepada mereka. Jadi tidak kemudian Tuhan langsung tetapkan ini pakai atau dipakaikan sendiri semua secara paksa mau tidak mau, ada yang menolak dan lain sebagainya dipakaikan ya tidak, tetapi manusia itu yang memakai ketika sudah disediakan. Tetapi bagi yang tidak pakai, mereka tidak akan mendapatkan pesta itu atau mengikuti pesta. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Jimmy untuk penjelasannya. Kita mau ke Pendeta Dwi Cahyono, pertanyaan yang sama. Pakaian pesta secara rohani itu kita yang pakai sendiri atau Tuhan yang pakaikan untuk kita dalam perumpamaan ini? Silakan Pendeta. Ya, bicara pakaian, kita tidak boleh lepas dari istilah kasih karunia.
di mana itu sudah diberikan oleh Tuhan, disediakan oleh Tuhan, dan itulah yang menjadikan kita layak untuk hadir di dalam pesta perjamuan daripada Tuhan. Dan di sini kita bisa melihat setidaknya ada dua kelompok. Kelompok yang pertama, dia diberikan, dia diundang, dia adalah orang-orang yang diundang. Artinya mereka dianggap lebih layak untuk hadir di dalam perjamuan kawin ini, tetapi mereka tidak pergi mengurus urusan masing-masing, dan yang kedua justru dia menangkap orang-orang yang hamba-hamba yang ingin pergi dan dibunuhnya. Akhirnya Tuhan marah di sana, kemudian raja itu murka, kemudian mereka dibinasakan. Tetapi ada hamba-hamba yang lain, ya akhirnya diperintahkan untuk pergi ke jalan-jalan. Di sana ada orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu. Dipanggil semuanya. Nah, yang dikumpulkan ini itu dari orang di jalan-jalan. Artinya mereka sebenarnya tidak siap untuk perjamuan kawin itu. Oleh sebab itu, pakaian pesta yang dimaksud di sini, mereka itu sudah pasti disediakan oleh si raja ini. Tetapi ada orang yang tidak mengindahkannya. Artinya apa? Tuhan sudah menyediakan kasih karunia, tetapi ada orang yang mengabaikan kasih karunia itu, sehingga dia juga dicampakkan ke dalam kegelapan, dikatakan di sini. Nah, pelajaran ini tutup di ayat 14, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Inilah kesimpulannya. Pada saat ini kita bisa mempelajari tentang kasih karunia itu diberikan kepada semua orang. Tidak peduli apakah itu orang baik dan orang jahat. Mereka semua membutuhkan kasih karunia untuk pergi datang kepada Tuhan, dan kasih karunia inilah yang menentukan. Ya, karena pada kenyataannya kita semua adalah orang-orang yang di jalan, kita adalah orang-orang yang tidak siap untuk memasuki perjamuan kawin itu, tetapi karena disediakanlah pakaian pesta itu oleh Tuhan, maka kita bisa layak di sana. Jadi pakaian kawin itu adalah disediakan oleh Tuhan, atau pakaian atau kasih karunia itu disediakan oleh Tuhan. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk tanggapan yang boleh diberikan oleh Pendeta Dwi Cahyono. Dan saat ini saya ke Pendeta Perdosi, pertanyaan yang sama tapi saya tambah. Ya, pertanyaan yang masuk adalah kurang lebih pakaian pesta rohani, pakaian secara rohani ini kita pakai sendiri atau Tuhan yang pakaikan, ya. Lalu pertanyaan berikut masih berhubungan. Istilah pakaian pesta adalah jubah kebenaran, pakaian keselamatan. Apakah itu hal yang sama atau berbeda? Mungkin boleh ditanggapi oleh Pendeta Perdosi dua pertanyaan ini sekaligus. Waktu dan kesempatan kami berikan. Pendeta Perdosi, ini ada dua pertanyaan yang masuk sekaligus. Pak Pendeta boleh ditanggapi pertanyaannya. Pakaian pesta yang dimaksudkan dalam perumpamaan ini, apakah kita pakai sendiri atau Tuhan yang pakaikan? Lalu yang berikut, istilah pakaian pesta dan jubah kebenaran serta pakaian keselamatan, apakah itu hal yang sama atau berbeda? Silakan Pendeta. Baik, jadi begini, pakaian ini jangan kita pikirkan ini pakaian baju seperti saudara itu, lalu sorga kirim pakai paket dari sorga di sana ke dunia ini, lalu saudara mulai pakai satu-satu. Bukan, itu kan ilustrasi, saudara. Ya. Kalau kembali kepada konteks Adam dan Hawa di Taman Eden, kan Tuhan memberikan apa? Pakaian kepada siapa? Kepada Adam dan Hawa. Ya, pertanyaannya adalah, ketika Tuhan memberikan pakaian itu, lalu bagaimana? Kan tinggal dipakai atau Tuhan yang pakaikan gitu, seperti anak bayi gitu, ya paham nggak? Seperti anak bayi, ya, orang tuanya yang pakaikan bajunya gitu, ataukah Adam itu pakai sendiri? Ya, jadi jangan diibaratkan ini seperti baju saya belikan saudara Pendeta Muda Matias,
Lalu Pendeta Matius katakan, Sir, Pak Pendeta, saya mau pakai sendiri atau Pak Pendeta yang pakaikan sama saya? Kan menjadi aneh nanti kita gitu. Bagaimana ya? Jadi gitu ya. Nah, intinya adalah jubah itu disiapkan. Ya, tadi pertanyaan, apakah sama itu jubah kebenaran, pakaian pesta, pakaian keselamatan? Ya sama semua, karena ini kan ilustrasi Matius 22 ini kan terkait kepada keselamatan ini. Ya jadi sama semua itu, jubah kebenaran Kristus, pakaian pesta, hanya menggunakan terminologi yang berbeda-beda untuk menjelaskan sesuai dengan konteksnya. Kalau buku Wahyu kan jubah yang dipakai oleh umat tebusan. Ini sama nanti seperti ini, waktu saudara nanti ke sorga, orang yang mati yang dibangkitkan itu nanti pakaiannya apa? Apa dia pakai pakaian yang waktu dia mati? Kan udah rusak semua pakaian. Gimana? Ya, oh berarti dikasih jubah baru. Lalu bagaimana dengan kita yang kalau masih hidup? Terus gimana? Apa pakaian yang saya pakai ini akan saya bawa ke sorga? Lalu hanya itu nanti pakaian saya di sorga selama-lamanya? Ya kan? Ya, jadi hal-hal seperti itu bukanlah hal-hal yang perlu kita pikir-pikirkan sekarang, ya, karena itu bukan hal yang luar biasa yang harus kita pikirkan sekarang. Nanti waktu saya bangkit, baju saya apa ini? Ya, jadi seolah-olah nanti saudara dan saya berpikir jubah itu seperti itu nanti. Waktu nanti saya ke surga, nanti saya pakaiannya apa ini? Ya, kalau kita lihat gambar-gambar itu kan semuanya pakai jas ya. Ya. Lalu apakah benar nanti kalau kita menyambut Yesus datang semua kita ini pakai jas? Ya enggak juga, itu kan kebetulan saja yang menggambarnya orang dari Amerika atau dari Eropa sana. Coba yang menggambar orang Asia beda lagi, mungkin pakai sarung. Ya kan? Ya, jadi kita harus pahaminya seperti itu, bahwa itu adalah sebuah ilustrasi. Pakaian itu adalah yang menutupi ketelanjangan kita. Adam dan Hawa, mereka mencoba menutupi ketelanjangannya dengan apa? Dengan daun-daunan. Itu tidak cocok, tidak fit dengan tubuh gitu. Tidak seharusnya seperti itu. Ada yang lebih baik daripada daun-daunan. Itu kalau mau ditarik ke situ, kesitulah gambarannya. Adam dan Hawa juga sudah menutupi ketelanjangannya. Kan apa fungsi pakaian? Menutupi ketelanjangan kita ini. Nah, ketika kita menutupi ketelanjangan kita ini harus sesuai dengan apa? Event-eventnya. Tadi saya katakan pernikahan itu eventnya pernikahan, pakaiannya harus pakaian pesta. Ya, jadi dalam event dosa, maka kita harus menutupi ketelanjangan kita ini. Bagaimana cara menutupi ketelanjangannya? Di Taman Eden berusaha dengan daun-daun, tidak berhasil. Tidak cocok, tidak fit dengan tubuh manusia. Maka Tuhan menyediakan apa? Pakaian dari kulit binatang. Jadi itulah statement saya bahwa pakaian pesta ini adalah sebuah pemahaman tentang keselamatan. Keselamatan itu disiapkan oleh Tuhan dan diterima oleh manusia. Jadi jangan pakai terminologi itu kita pakai sendiri atau dipakaikan. Jadi Anda seolah-olah sedang berbicara tentang sebuah baju seperti ini, gitu. Padahal itu tidak bicara tentang baju seperti ini. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Baik, terima kasih untuk Pendeta Pardosi. Sekaligus closing statement yang sudah disampaikan. Dan saat ini kita ke Pendeta Jimmy Huta Barat. Closing statement yang boleh disampaikan. Baik, terima kasih. Sebagai closing statement, ketika kita sudah menerima Yesus ya sebagai juru selamat, sudah meyakini Yesus, beriman kepadanya, sudah dibaptis ya dalam kebenaran, dalam baptisan yang kudus, menjadi anak-anak Tuhan, umat-umat Tuhan yang hidup di zaman sekarang, yang hidup dengan banyak tantangan, cobaan yang kita hadapi, maka tetaplah hidup dalam karakter Yesus, dalam kebenaran, dalam kemurnian iman, agar ketika pesta itu dimulai kapan saja itu ya. Jadi kedatangan Yesus kedua kali itu kita tidak tahu kapan, tapi dari sekarang kita sudah terlihat benar di hadapannya. Kita sudah terjamin untuk mendapatkan kehidupan kekal karena Tuhan sudah memberikan kepada kita kasih karunia keselamatan, maka kita harus mempertahankan itu sampai perjamuan itu akan dimulai dan kita masuk ke dalam perjamuan itu, hidup kekal bersama dengan Tuhan. Terima kasih, Tuhan berkati. Baik, terima kasih banyak Pendeta Jimmy Huta Barat dan juga Mbak Tuan Pendeta Pardosi dan semua
hamba-hamba Tuhan yang ada di Zoom untuk pembahasan yang sudah disampaikan. Dan kami juga ucapkan terima kasih banyak untuk sahabat-sahabat konsep yang masih setia mengikuti saat ini live dari Facebook maupun nanti akan mengikuti lewat YouTube. Dan untuk mengakhiri pertemuan kita malam ini, kita mohon kesediaan hamba Tuhan Pendeta Muda Ricky Moal untuk boleh mengakhiri pertemuan kita ini dengan memimpin kita dalam doa. Silakan Pendeta. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih dan kemurahan, kami bersyukur untuk waktu yang baik yang Tuhan berikan, kami boleh miliki saat ini untuk belajar akan firman Tuhan. Kiranya apa yang sudah kami boleh pelajari, boleh jadi berkat, kekuatan, dan pengharapan dalam kehidupan kerohanian kami. Kami setia hingga Yesus datang yang kedua kali. Tuhan berkati Pendeta Muda Jimmy Huta Barat yang telah membawakan pelajaran dalam pelayanan bersama keluarga. Tuhan yang menyertai. Pendeta Pardosi juga yang telah menuntun, membimbing, kiranya berkat limpah menjadi bagiannya. Dan kepada semua sahabat konsep yang telah menyaksikan, kiranya kasih kemurahan Tuhan menyertai kehidupan mereka semua. Inilah doa dan harapan kami ya Tuhan. Karena hanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pendeta Muda Ricky Moal untuk doa yang sudah dinaikkan. Dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak untuk sahabat-sahabat konsep. Kami tetap mengingatkan untuk terus mengikuti setiap tayangan yang ditayangkan oleh tim konsep, karena saya percaya bahwa ada pelajaran-pelajaran yang menarik yang boleh didapatkan. Dan untuk itu, untuk mengakhiri semuanya, kami ucapkan selamat malam. Sampai jumpa kembali di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.